Perkenalkan, nama saya Febriana Ningsi, mahasiswa IAIN, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1C. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang asal-muasal nama kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Pontianak memiliki sejarah yang panjang tentang asal-muasalnya. Sebuah urban legend atau legenda masyarakat di daerah Kalimantan Barat mengungkap asal-usul nama Pontianak. Kota Pontianak yang dilalui Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan Sungai Landak hingga membelah kota Katulistiwa ini memiliki keterkaitan dengan hantu kuntilanak. Hantu kuntilanak disebut perempuan yang mati pada saat melahirkan dan arwahnya gentayangan untuk balas dendam. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita yang cantik. Nah, kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas dan dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Sementara itu, keterkaitan antara Pontianak dengan hantu kuntilanak ditulis oleh Zainuddin HM dari bukunya Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Dulu. Menurutnya, nama Pontianak tak lepas dari kisah hantu kuntilanak yang selalu mengganggu Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Menurut cerita, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri saat itu menyusuri Sungai Kapuas. Ia sering diganggu oleh hantu kuntilanak. Oleh karena itu, ia terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak sekaligus mengadakan di mana meriam itu jatuh. Maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Sang raja menembakkan meriam ke 3 tempat yang kemudian menjadi 3 titik pembangunan Pontianak. Ternyata, tembakan meriam yang suaranya sangat kencang itu berhasil menakuti para kuntilanak, sehingga mereka pergi dari hutan Pontianak. Ketiga titik tersebut adalah Istana Kadriah, Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dan pemakaman anggota keluarga Kesultanan Pontianak. Sedangkan mengapa kota ini kemudian bernama Pontianak? Karena dahulu banyak hantu kuntilanak yang mendiami tempat ini. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Namun, ada juga yang menceritakan bahwa sebenarnya suara kuntilanak tersebut berasal dari kumpulan perompak yang bersembunyi di dalam hutan agar tidak diketahui oleh siapapun. Sebab di daerah tersebut masih tertutup rimbunnya hutan, sehingga suasana seperti itu akan terasa aman bagi mereka. Sementara peluru meriam jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Bering. Versi lain menyebutkan nama Pontianak berasal dari pohon punti atau pohon yang sangat tinggi. Hal ini karena Pulau Kalimantan dahulu terkenal dengan kepulauan yang banyak ditumbuhi pepohonan yang tinggi, maka lahirlah nama Pontianak tersebut. Penyebutan pohon punti ini terbukti dari isi surat antara Husain bin Abdurrahman al-Aidrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Selanjutnya ada juga legenda versi keempat yang menyebutkan Pontianak berasal dari kata Pontian. Hal ini dilatar belakangi dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai Pontian. Saat itu banyak pelaut ataupun pedagang yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat singgah sementara. Kata Pontian sendiri berasal dari kata Kuntian, yang dalam bahasa Mandarin berarti tempat pemberhentian, dan sebagai besar orang tua Tionghoa di Pontianak masih menyebut kota tersebut dengan nama Kuntian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mary Summers dalam bukunya Penambang Emas, Petani dan Pedagang di Distrik Tionghoa, Kalimantan Barat, orang-orang Tiongkok telah menyebar ke Malaka dan Nusantara sejak abad ketiga. Mereka menyusuri pantai Asia Timur dan kembali ke Cina melewati Kalimantan bagian barat dan Filipina. Beberapa dari mereka pun menetap dan membuat distrik-distrik di Kalimantan Barat.
termasuk Pontianak. Sejak tahun 1881, Pontianak memang menjadi tempat transit para pedagang Tiongkok yang terbesar di daerah pedalaman. Ada dua etnis besar yang ada di Pontianak, adalah Teochew dan Hakka. Kota Pontianak sendiri didirikan oleh Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Pendirian ini ditandai dengan pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas Besar. Secara geografis, kota ini dilalui oleh dua sungai terbesar di Pulau Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai ini pun diabadikan sebagai lambang kota Pontianak. Pontianak telah dikenal sebagai kota khatulistiwa yang dilalui lintang garis 0 derajat bumi. Karena berada di posisi langka, maka dibangunlah sebuah monumen atau tugu khatulistiwa di Siantan. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang asal-muasal nama kota Pontianak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.